Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan materi tentang kriptografi modern data encryption standar yaitu DES. Presentasi ini kami susun sebagai salah satu tugas mata kuliah keamanan komputer yang dibimbing oleh Bapak Abdullah Muhajir STMkom. Saya Muhammad Ali Prakasa sebagai moderator, dan di samping kiri saya, Aku Mafrizal Ragean. dari samping kanan saya, Muhammad Pandi. Dan saya Dwi Bayu Samudra. dalam kesempatan kami ini kami akan membahas mengenai sejarah munculnya algoritma DES, konsep dasar dan tahapan proses enkripsi serta deskripsi. Untuk kesempatan membahas munculnya algoritma DES yang akan dibawakan oleh teman saya, Agum Araywayan. Sejarah singkat dari algoritma DES. Algoritma DES dikembangkan di IBM di bawah kepemimpinan W.L. Tushman pada tahun 1972. Algoritma ini didasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel. Algoritma ini telah disetujui oleh National Bureau of Standards atau NBS setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency atau NSA di Amerika Serikat. Untuk konsep dasar, DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. DES mengenkripsikan 64 bit plain text menjadi 64 bit ciphertext dengan menggunakan 56 bit kunci internal atau UPA kunci, subkey. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal atau external key yang panjangnya 64 bit. Skema global dari algoritma DES adalah sebagai berikut. Yang pertama, blok plain text dipermutasi dengan matriks permutasi awal. Yang kedua, hasil permutasi awal kemudian dienkripsi sebanyak 16 kali. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Hasil enkripsi kemudian dipermutasi dengan matriks matriks permutasi balikan, inverse initial permutation atau IP1 menjadi blok ciphertext. Dalam proses enkripsi, blok plaintext terbagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan, yang masing-masing menjadi 32 bit. Kedua bagian ini masuk ke dalam 16 putaran DES. Secara matematis, satu putaran DES dinyatakan sebagai LI RI min 1 RI sama dengan LI kurang 1 AF buka kurung RI kurang 1 Q tutup kurung. Contoh implementasinya akan dibawakan oleh Bayu Samudra. Di sini kita menggunakan contoh plaintext di mana yaitu plaintextnya tugu muda dan kuncinya key-nya itu dinusian. Pertama yaitu kita menggunakan rumus di mana L1 sama dengan RO dan L1 sama dengan LO dikorskan dengan F, RO dan LO dan Q. Nah, di sini kita mencari Q-nya terlebih dahulu agar dalam perumusan ini menjadi lebih mudah. Di sini kita menggunakan kunci yaitu dinusian, di mana K itu diubah dulu menjadi bilangan biner yang berjumlah 64 bit dan dilakukan implementasi sebagai berikut, yaitu tabelnya PC1, di mana setiap bilangan biner diacak lagi, di mana dari 5 barisan ke 57, 49, 41 sampai dengan yang keempat. Cara pengacakannya itu yaitu maka di sini kita mengambil barisan itu yaitu di 57. 57 itu di 0 dan 49-nya itu di 49 itu di angka 1, yang mana kita hitungnya itu dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4 sampai dengan 64. Maka dapatlah angka pemutasian itu sebagai berikut, di mana ini nanti bakal kita bagi lagi menjadi dua buah bagian, yaitu C0 dan D0.
di mana terdiri dari 28 bit. Setelah itu kita melakukan pergeseran acak di mana dilakukan sebanyak 16 kali untuk mendapatkan K1 sampai dengan 16. Di sini kita melakukan pengacakan di mana pergeseran itu dilakukan dengan pengacakan pertama itu 1 kali pergeseran, pengacakan kedua 1 kali, dan 3 2 kali sebagaimana yang ada di tabel ini. Pergeseran itu dimulai dari pengacakan pertama yaitu angka 0 dari CO itu ditaruh ke paling belakang dan yang di depan kita majukan. Begitu sampai seterusnya. Yang dimana kalau seandainya pengacakan itu melakukan pergeseran 2 kali, maka angka yang di depan digeser 2 kali di belakang dan langsung diteruskan ke depan. Sampai seterusnya 16 kali. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil di mana C1 sampai dengan 16 dan D1 sampai 16 juga. Dan di mana hasil ini nanti akan kita gabungkan menjadi C1 dan D1. Setelah digabungkan C1 D1 sampai dengan 16 ini, dilakukan lagi implementasi di mana dengan tabel PC2. Di mana kita lakukan pemutasian yaitu dari 14, 17, 11, 24 sampai dengan 32 untuk menghasilkan K, di mana ini kita ngambil lagi dari barisan ke pertama 14 ya, dihitung dari sebelah kiri 1 2 3 4 5 6 sampai dengan 14, lalu disusun acak sampai dengan C1 sampai dengan 16 tabel ini, sehingga didapatlah hasil kunci mana K1 sampai dengan K16. Setelah kita dapatkan kunci, maka kita akan langsung lanjut ke rumus dasar tadi lagi, di mana plain text-nya itu tugu muda kita ubah lagi terlebih dahulu ke bilangan biner. Setelah itu kita susun lagi menjadi 64 bit dan itu nanti bakal kita bagi. Tapi sebelum itu kita lakukan implementasi lagi yaitu IP1, di mana sudah ada tabelnya tersendiri. Dengan cara seperti tadi pengambilan di 58, kita ngambil angka bilangan biner yang ke 58 dari kiri 1 2 3 dan dapatlah 58 itu 1, 50 itu 1, 42 itu 1 juga, dan itu akan disusun sampai dengan angka terakhir yaitu 7. Setelah dapat itu maka dilakukan pembagian di mana bagian ini dibagi menjadi 2, bagian kiri menjadi LO dan bagian kanan menjadi RO. Dan kembali lagi pada rumus di mana L1 sama dengan RO dan L1 sama dengan LO dikeluarkan dengan F RO, K1. Di mana inilah bilangan LO-nya dan RO-nya. Maka L1 sama dengan RO. Baiklah, di sini kan kita udah mendapatkan nilai untuk RO-nya, di mana RO ini akan kita implementasikan lagi dengan fungsi E agar sesuai dengan kunci tadi, di mana kunci tadi terdiri dari 48 bit sedangkan RO hanya terdiri dari 32 bit. Di mana kita akan mengimplementasikannya sesuai dengan tabel yang sudah ada, di mana barisan ke-32 diubah menjadi ke barisan pertama dan barisan pertama diubah menjadi barisan kedua sampai seterusnya. Selanjutnya RO yang telah kita ubah menjadi 48 bit akan kita XOR-kan dengan K1 yaitu kunci pertama tadi, sehingga didapatlah nilai XOR itu di mana 0 dengan 1 sama dengan 1, 0 sama dengan 0, 1 sama 1, dan jika ada 1 sama dengan 0. Maka sehingga dapatlah nilai XOR kita adalah 1 0 1 0 0 0 hingga 100. Langkah selanjutnya di mana setiap blok itu kita ubah yang awalnya 48 blok menjadi 6 bit, yaitu sebagai di mana tadi bilangan XOR ini bakal kita ubah menjadi 6 bit dan sehingga mendapatkan hasil 8 box sebagai berikut ini. Setelah itu kita akan melakukan tahap selanjutnya, itu melakukan SBox untuk 8
blok tadi, di mana boxnya telah di Xbox-nya telah ada sebelumnya tabelnya Xbox 1 sampai dengan Xbox 8. Gimana cara melakukannya, yaitu bit pertama kita akan mengambil bagian pertama dan akhirnya pada bit pertama dan digabungkan menjadi bilangan ini, dan sisanya itu akan menjadi dimana gabungan awal dan akhir blok pertama itu akan menjadi bit untuk baris, sedangkan sisanya akan menjadi kolom. Mana tabel Xbox itu sebagai berikut. Mana barisnya itu yang ini dari 00, 01, 10, 11. Dan kolomnya itu dari 000, 001 hingga sampai dengan 111. Nah, di sini kita tadi mendapatkan blok pertama itu yaitu 1 dan 0, di mana ini 1 dan 0, dan kolomnya itu untuk 0100, di mana kolomnya ini. Dan didapatlah angka yaitu 13, di mana nanti 13 ini akan kita ubah lagi menjadi bilangan biner. Di mana 13 untuk bilangan biner itu adalah 1101, dan berikut seterusnya sampai dengan Xbox 8 akan lakukan langkah seperti itu. Nah, di sini telah didapatkan hasil dari Xbox tadi, mana angkanya itu 1101, 11 sampai dengan ini. Setelah itu kita melakukan tabel fungsi P, implementasi lagi. Di mana ROK1 tadi akan kita korkan lagi dengan LO sehingga dapatkan nilai R1, di mana R1 tadi di mana rumus R1 tadi sama dengan LO dikurang 1 dikorkan dengan F dikurang dengan F RI kurang 1 dan K1 KI, sehingga nilainya itu yaitu 0 XOR 1 sama dengan 1, 1 XOR 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Langkah itu akan kita lakukan berulang, di mana rumus pertama itu tadi L1 sama dengan RO dan R1 sama dengan L1. RO dikorkan dengan F RO K1. Maka untuk langkah kedua itu di mana L2-nya sama dengan R1, di mana nilai R1 telah kita dapatkan. Dan untuk mencari nilai R2-nya itu kembali lagi dengan rumus yang tadi, mana R2 sama dengan L1 di XOR-kan dengan F R1 K2, yaitu kunci yang kedua tadi. Langkah itu kita lakukan berulang sampai kita mendapatkan nilai di mana nilai R16 dan L16-nya. Setelah itu nilai itu kita akan lakukan lagi langkah terakhir, yaitu IP kurang 1, di mana udah ada tertera tabelnya, dan dihasillah chipper sebagai berikut. Mana ini akan kita bagi lagi, di mana nilai chipper untuk biner ini adalah gabungan dari L6 dan R16. Mendapatkan hasil chip vertex ADX 3810 8E D8 F9 A dan 23. Dimana kalau kita lakukan dalam tabel ASCII akan menjadi kunci sebagai berikut: RE OB CO. Inilah kuncinya. Bisa juga jelaskan. Ya, langsung saja kita praktekkan dengan web yang kita buat. Nah, berikut ini adalah kode program dari yang kami buat atau kami rancang. Oke. Nah, berikut ini adalah
yang kami buat dengan terus kita masukkan plain text-nya, yaitu tubuh muda dan T-nya dinusian. Berikut proses enkripsi. Nah, di sini sudah ada penjelasan langkah-langkah dari proses enkripsi. Oke, berikut kita tes dengan deskripsinya. Kita salin enkripsi yang sudah kita jalankan tadi. Langsung saja ke deskripsi. Kita masukkan kayaknya dinusian. Nah, ini dia. Plain text-nya tubuh muda dari hasil deskripsi. Sekian, seperti itulah presentasi kami dari kelompok 8. Jika ada kesalahan kata atau perilaku kami, minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.